الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para tengku, para abi, abati, walid dan tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah kita guru saya Syekh Al-Adib Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Begitu pula tidak lupa kita sebutkan keluarga besar daripada sahibul haul Sayyidul Walid Al-Marhum Al-Maghfur lah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, terkhusus penerus beliau Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Begitu pula bibit saya tercinta, istri dari Al-Habib Muhammad, yaitu Al-Walidah Al-Khalah Al-Sharifah Al-Salihah Al-Sabirah Maryam binti Ahmad bin Ali Al-Attas, beserta saudari beliau yang ikut dari Jakarta, Syarifah Syifa dan Syarifah Fadlun. Hadir juga di sini bersama kita tamu dari jauh, dari Empang Bogor, Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Begitu pula guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita. Ada Al-Habib Hamid Al-Hamid, ada Ketua Front Persaudaraan Islam Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Tengku Abi Muslim dari Lok Sumawe. Juga hadir di sini Abu Tanjung Bungong, Abi Ja'far Lung Angin, dan Bupati Aceh Timur, mantan Bupati Aceh Timur, serta Kodim Aceh Timur. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir di tempat ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula kepada pengurus daripada Masjid Ba'alawi, yaitu Said Saiful, dan semuanya kita angkat tangan, kita doakan. Mudah-mudahan para sesepuh kita, para habaib kita, para walid, para guru, para abi, para abati, dan para pejabat-pejabat kita yang baik, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini, baik yang ikut andil secara moral ataupun secara material. Semuanya jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkah di sahibul haul. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kiram, pada pagi hari ini kita sama-sama hadir di acara haul. Mengapa kita hadir di acara haul? Yang pertama, kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan orang saleh, di situ turun rahmatnya Allah Subhanahu. Maka insya Allah pagi hari ini dan seterusnya, berkat adanya orang saleh di tengah-tengah kita, Simpang Ulim khususnya dan Nangro Aceh Darussalam umumnya, terus mendapatkan hujan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Kita hadir haulnya orang saleh, Sayyidil Walid, al-abid, al-nasik, al-mutawadi', al-khashi', Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Kita dengar kisah hidup beliau tadi sedikit dari Al-Habib Muhsin. Sudah hikayatus salihin jundun min junudillah yuthabbitu Allah bihi quluba ibadihi. Hikayatus salihin, ceritanya orang-orang saleh adalah jundun min junudillah, ibarat pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Yang mana dengan pasukan-pasukan Allah ini ceritanya orang-orang saleh. Kita dengar ibadahnya, tawadhu'nya, kedermawanannya, kesabarannya, kesolehannya. Yuthabbitullah biha quluba ibadihi. Allah jadi mantapkan hati kita, saudara. Allah jadi kokohkan hati kita, ibadah Allah. Yang kita peringati haulnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang biasa. Saya kenal betul Al-Habib Muhammad. Beliau salah satu orang yang jasanya paling besar di dalam hidup saya, saudara. Saya bisa sampai di titik ini, di tempat ini, salah satunya karena keberkahan jasa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas alaihi rahmatullah. Luar biasa, saudara. Betul-betul kalau saya melihat beliau adalah orang yang sangat menjalankan pesan kakeknya, Bud bin Abbas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Apa pesan Habib Umar bin Abdurrahman? Habib Umar pernah pesan, Bapak Ibu sekalian, fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiya al-maut wa anta alayhi. Fanzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyaka al-maut wa anta alayha falzamha. وعلى أي حالات تكره أن يأتيك الموت وأنت عليها فاجتنبها. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib yang sering kita baca ratibnya, yang merupakan kakek daripada Habib Muhammad. Apa pesan beliau? Fandur, lihatlah. Ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut. Kamu inginnya mati seperti apa? Cita-cita kamu matinya seperti apa? Dalam keadaan apa? Falzamha. Maka kamu pengen mati seperti apa? Lazimilah hal tersebut. Kau pengen mati dalam keadaan ibadah, lazimi ibadah. Kau ingin mati dalam keadaan zikir, lazimi zikir. Kau ingin mati dalam keadaan sedekah, lazimi sedekah. Kau ingin mati dalam keadaan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, lazimi ilmu. Kau ingin mati dalam keadaan taat, lazimi ketaatan. Saudara, saya lihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas sahibul haul, orang yang paling menjalankan pesan ini, saudara. Dan persis apa yang terjadi, wafatnya beliau, persis bagaimana hidupnya beliau, saudara. Hidupnya dari saya kecil, Pak Bu, dari saya kecil, saya sering satu rumah sama beliau. Sampai terakhir detik-detik akhir hayat beliau, saya lihat beliau orang yang gak pernah putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya luar biasa, salatnya luar biasa. Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, saya gak pernah seumur umur naik mobil lintas kota, lintas provinsi, dari naik sampai turun baca zikir kecuali sama Habib Muhammad. Pertama kali saya datang ke Aceh untuk hadir haul Tempu di Anjung, di Banda Aceh bersama Habib Muhammad. Kalau tidak salah saat itu tahun 2007 atau 2008, saudara. Di bulan Ramadan kita naik mobil dari Medan. Saya ingat waktu naiknya mobil Mercy yang nyetir Bang Abi. Tadi ada orangnya hadir itu. Dari Medan naik mobil. Begitu masuk mobil, Hanif mulai baca Ratib Al-Atas. Marhaban baca. Saya pikir setelah Ratib Al-Atas selesai, lanjut Ratib Al-Haddad, lanjut lagi baca Ratib Al-Haddad. Saya pikir setelah itu selesai, lanjut Yasin, lanjut Yasin. Setelah itu selesai, saya pikir lanjut Tabarok, lanjut Tabarok. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Waqiah, lanjut Waqiah. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Ratibul Idrus, lanjut Ratibul Idrus. Setelah itu saya pikir selesai. Seumur hidup saya baca maulid di dalam mobil cuma sama Habib Muhammad, saudara. Saking nggak mau waktunya kosong untuk selain zikir.
tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah kering, enggak pernah putus. Andai kata jalan dari Aceh ke Tanjung Pura misalkan, atau ke Tualangcut, di Tualangcut nginep, maka nanti perjalanan dari Tualangcut ke Langsa zikirnya mulai baru lagi. Nginep di Langsa, dari Langsa lanjut ke Simpang Ulim, maka perjalanan dari Langsa ke Simpang Ulim zikirnya lanjut baru lagi, saudara. Dari awal lagi kita disuruh. Masya Allah, hayatuhu zikir, galak warab. Orang yang hatinya nggak berhenti nyambung terus beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya saudara, beliau hidupnya habis buat zikir, nggak putus-putus buat zikir. Bahkan sampai ketika beliau sakit, saya ingat di Darul Mustafa di Condet, kalau beliau sakit sekalipun saudara, itu sholat 5 waktunya nggak putus berjamaah. Dalam keadaan sudah sakit, badannya udah serba nggak enak, tidurnya nggak enak, makannya nggak enak, palanya terus-terusan pusing, sudah bengong, tapi tetap nggak mau berhenti sholat jamaah, saudara. Kalau belum ada temannya tidak mau sholat Habib Muhammad. Saya dipanggil nemenin berjamaah waktu saya di situ. Setelah berjamaah beliau udah nggak mampu baca zikir karena udah sakit, saudara. Kita disuruh baca zikir, tetap imma qala au quri'a alaih. Kalau nggak baca zikir harus ada yang baca zikir di sampingnya, saudara. Itulah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Hidupnya nggak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Yamutul maru ala ma'asya alaih. Hidupnya seseorang tergantung matinya seseorang, tergantung bagaimana matinya, bagaimana hidupnya, saudara. Hidupnya beliau zikir, maka wafatnya juga dalam keadaan zikir. Tadi Habib Muhsin sedikit cerita, saudara. Kata Habib Muhsin, bagaimana akhir-akhir hayat beliau. Saya ingat saat itu saya lagi di Jakarta sebelum peresmian Masjid Ba'alawi, karena waktu itu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab baru pulang dari Saudi Arabia. Saat itu keadaannya sedang gonjang-ganjing luar biasa. Beliau baru masuk penjara. Doakan mudah beliau panjang umur, sehat walafiat. Karena saya ingat betul waktu itu Habib Muhammad telepon beliau dari Aceh ketika beliau mau pulang. Beliau baru pulang, Habib Rizik, saya pengen antum yang datang peresmian Masjid Ba'alawi. Tapi saat itu ketika peresmian Masjid Ba'alawi, beliau kondisinya sudah ditangkap, sudah di dalam penjara. Tapi insya Allah doa dan keberkahannya sampai ke tempat ini. Habib Rizik salam untuk semua yang hadir. Doakan mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saat itu saya di Jakarta, Bu, Pak. Habib Muhammad akhirnya video call. Saat itu saya video call melalui salah satu yang ada di sini. Saya bicara sama Habib Muhammad. Tadi Habib Muhsin mengatakan hari Jumat, Sabtu udah gak sadar, hari Ahad peresmian. Saya ingat saya video call hari Kamis saat itu, saudara. Saya video call hari Kamis, saya video call, saya katakan Habib Muhammad sehat insya Allah, Habib Muhammad baik insya Allah, Habib Muhammad. Kata beliau, Pak Hanif, jangan doain anak baik, jangan doakan anak sehat. Beliau ngomong sambil nangis, doakan anak husnul khatimah. Jangan doakan anak sehat, jangan doakan anak baik, doakan anak husnul khatimah. 4 hari sebelum meninggal, saudara. Dan memang dari ketika sakit setengah tahun sebelumnya, beliau selalu kalau ketemu sambil nangis, doakan anak husnul khatimah, kata beliau, saudara. Luar biasa. Dan apa kata beliau? Hanif, doakan anak husnul khatimah. Ana udah gak kuat, ana mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Beliau saya dengar sendiri ketika video call. Apa kata beliau? Selesai peresmian masjid, saya sudah mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Selesai peresmian masjid, saya mau menghadap Allah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tepat yang beliau katakan, doa beliau mustajab. Tepat yang beliau katakan, saudara. Hari Jumat beliau nggak sadar, Sabtu nggak sadar, seperti Habib Muhammad Habib Muhsin tadi katakan. Ahadnya peresmian, tanda tangan itu hari apa, Habib? Seminggu sebelumnya. Ahadnya peresmian, kondisi beliau sudah payah. Di sini acara, tapi beliau di rumah. Ahadnya peresmian, sudah selesai peresmian Ahad pagi. Malamnya ibadah Allah, seperti biasa adatnya beliau ngajak keluarga sholat berjamaah. Diajak mantunya Habib Muhsin, diajak putrinya untuk sholat berjamaah bersama beliau. Diistinjakan, dicebokkan, dibersihkan, diwudukkan, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah seperti biasa, beliau nyuruh baca Ratibul Attas. Dibacakanlah Ratibul Attas.
dan istiqamahnya beliau setiap baca Al-Tibal Attas setelah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sebelum fawatih baca zikrul jalalah yang sering dibaca Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika dibaca itu zikrul jalalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tutup lisannya, tutup mulutnya, tutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Selesai zikrul jalalah, di situ beliau berperang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bicara dari Nabi, saudara, siapa orang yang ucapan terakhirnya dari kehidupannya di dunia la ilaha illallah, maka bisyarah kabar gembira dari Nabi, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Matinya beliau seperti hidupnya nggak lepas dari zikir, nggak lepas dari sholat jamaah, nggak lepas dari la ilaha illallah. Akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan zikir, Allah wafatkan dalam keadaan berjamaah, Allah wafatkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, kita hadir di tempat ini bukan sekedar untuk mendengarkan kisah ini, saudara, tapi bagaimana kita bisa meniru ibadallah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Beliau hidupnya zikir, wafatnya zikir. Kita dalam hidup kita apa yang kita lakukan sehari-hari, saudara? Hidupnya handphone, hidupnya dengarkan lagu nggak selesai-selesai, hidupnya nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, hidupnya ghibah, na'udzubillah. Apakah ingin matinya juga dalam keadaan ghibah? Apakah ingin matinya juga dalam keadaan lalai? Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Itu baru satu sisi yang berkaitan dengan beliau. Di sisi lain, kita lihat saat ini alhamdulillah luar biasa. Kita hadir pagi hari ini untuk memakmurkan daripada peresmian kubah beliau yang dibangun arsitekturnya sedikit mirip dengan kubah kakeknya Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saudara, ibadallah, Habib Muhammad kuburnya banyak diziarahi orang, saudara. Berkah luar biasa. Simpang Ulim yang tadinya desa nggak dikenal. Siapa yang kenal Simpang Ulim, saudara? Saya datang ke Simpang Ulim tahun 2007, 2008, masih sepi, belum ada rumah-rumah besar seperti ini, belum ada bangunan. Ini masih sawah, surau pun masih begitu sederhana, tapi berkat seorang kekasih Allah, Simpang Ulim jadi makmur, ramai, berziarah, nggak berhenti datang kepada Allah. Jadi keberkahan. Orang sudah wafat, tapi membawa keberkahan buat yang masih hidup, saudara. Penduduk Simpang Ulim ikut kecipratan barakahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sudah, kenapa bisa seperti ini? Salah satu sebabnya, saudara, nggak lain dan nggak bukan beliau matinya banyak diziarahi orang, karena ketika beliau hidup beliau nggak pernah lupa menziarahi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Silahkan yang pernah jalan bersama beliau, apalagi lintas kota, saya pengalaman setiap tahun dulu saya Pak Bu, setiap bulan Maulid, habis Maulid di tempat Sayyid Non di Medan, langsung Maulid di sini besoknya biasanya. Begitu juga kalau Ramadan, kadang-kadang Ramadan Medan dulu baru sini, atau kadang-kadang sebaliknya sini dulu baru Medan. Setiap tahun waktu zaman saya mondok di Dalwa, diajak oleh Habib Muhammad ke liburan, saudara. Luar biasa, nggak lewat satu kuburan pun kecuali sial, saudara. Nggak pernah putus. Selalu rute yang saya ingat, kalau dari Medan mampir dulu ke Tanjung Pura. Syekh siapa Habib Muhammad itu? Gurunya Habib Muhammad. Guru beliau ketika masih kecil di Tanjung Pura, nggak lupa dia ziarah. Sampai lanjut setelah itu, saudara, beberapa makam-makam aulia. Kemudian sampai di Langsa ziarah, di Idi ziarah, di Simpang Ulim ziarah, sampai Tengku di Bukit, terus kalau sudah ke Aceh, sampai ke Tengku di Anjung, sampai ke Syekh Kuala. Dan menariknya, saudara, walaupun hanya nggak berjauhan jaraknya tempat ziarah tersebut, kalau ziarah di tempat pertama baca Yasin,
tabarok sama ratib, maka ziarah di tempat kedua nggak berkurang sedikit pun saudara. Mau 10 kali ziarah sehari seperti ini yang dibaca, nggak berubah. Asal kuat aja kalau ikut saudara. Asal kuat. Saya kalau udah ikut sama beliau, pokoknya kalau ada kesempatan meringkas beliau nggak tahu saya ringkas, benar dimaafin sama beliau. Saking saya nggak kuat mau ikut seperti beliau, istiqomahnya ziarahnya nggak putus. Saya ingat dulu ada waktu ziarah Talim di kota Talim, ziarah Zambal. Ziarah Zambal ini aulianya banyak pak. Satu makbarah itu aulianya banyak. Tapi ada titik-titik yang utama yang diziarahi saat itu yang utama. Biasanya para habaib kalau ziarah Zambal paling baca Yasin itu cuma 3 kali. Ketika ziarah Sri Mugaddam, ziarah Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, sama ziarah Imam Al-Haddad, bas. Sisanya nggak baca Yasin, diniatkan buat semuanya. Tapi Habib Muhammad ziarah Zambal saudara, di semua titik-titik yang utama semuanya beliau baca Yasin saudara. Sampai rombongan yang berangkat saat itu nggak ada yang kuat, ditinggal Habib Muhammad saudara. Nggak ada yang sanggup ikut ziarahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Begitu beliau ditinggal, yang saya dengar dari orang yang nganterin beliau, akhirnya yang nyamperin beliau yang jemput Al-Allamah Al-Arif Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syafii saudara. Dijemput oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syafii. Luar biasa, ziarah aulia nggak putus. Kalau di Jakarta nggak berhenti, setiap bulan pasti ada rutinan ziarah ke makamnya para wali, menyambung ikatan batin, mendekatkan diri kepada Allah, mengenang perjuangan mereka, mengenang kematian. Ziarahnya luar biasa. Setia ke orang tuanya, setia ke gurunya, setia meskipun sudah wafat nggak pernah dilupakan. Fatihah nggak berhenti, nggak pernah putus, nggak pernah kurang sedikit pun. Akhirnya apa yang terjadi? Semasa hidupnya beliau hubungan batinnya kuat, sering ziarah para aulia Allah, ziarah para kekasih Allah dengan penuh istiqamah dan penuh ketulusan. Maka setelah wafatnya makam beliau dipenuhi dengan penziarah saudara. Allah tunjukkan keberkahan, karamah yang sama-sama didengar oleh penduduk Simpang Ulin sehari setelah beliau wafat. Penziarah berdatangan Simpang Ulin yang tadinya tidak dikenal, tapi saat ini menjadi begitu berkah, terkenal di mana-mana. Di Jakarta orang tahu Masjid Pahlawan Simpang Ulin saudara. Takbir, takbir. Kenapa bisa seperti ini setelah matinya? Karena saat hidupnya seperti itu ibadah Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekarang tinggal pertanyaan buat kita masing-masing. Kamu mau matinya seperti apa? Lihat hidupmu sekarang. Apa yang kau petik nanti adalah apa yang kau tanam hari ini. Apa yang kau petik nanti adalah apa yang kau tanam hari ini saudara. Habib Muhammad sudah memetik apa yang beliau tanam semasa hidupnya. Saat ini beliau tanam ribuan orang. Saat ini kumpul di Simpang Ulin. Setelah wafatnya beliau, jasad beliau sudah terbujur kaku di bawah tanah. Tapi namanya masih hidup saudara. Kenangannya masih hidup. Amal solehnya masih hidup. Semuanya masih hidup. Berkat daripada kesolehan beliau dan kedekatan beliau kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam berapa nih? Udah jam 12 kurang seperempat. Kira-kira lanjut atau jangan? Kurang semangat jamaahnya, lanjut atau jangan? Kurang keras, lanjut atau jangan? Kurang kencang, lanjut atau jangan? Masih semangat? Lanjut? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu masyarakat Aceh semangatnya, angkat tangannya semua. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang ketiga, saya ingat perhatian beliau luar biasa kepada urusan dakwah saudara. Perhatian beliau dalam qadaya da'awiyah, dalam urusan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak keliling sama beliau. Ini saya yang ngalamin beliau di masa tuanya, bagaimana yang masa muda. Saya keliling sama beliau dari Medan sampai Banda Aceh, mampir. Saya ingat mampir waktu itu di rumahnya Habib Abdullah Jamalullail.
Mampir lagi di tempat Al Habib Abdullah Kairo, di rumah Habib Ahmad. Mampir lagi di Simpang Ulim. Mampir lagi di Roksmawe di tempat Habib Hasan. Mampir lagi terus sampai ke Banda Aceh. Itu setiap hari saudara. Ba'dal asar dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya habis ada subuh. Ba'da subuh dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya ta'lim. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya harus ceramah. Saya saat itu saudara, yang membiasakan saya pertama kali ceramah keliling beliau saudara. Walaupun di depannya hanya 2 orang. Saya ceramah nggak langsung depan ribuan orang seperti ini. Nggak langsung keliling dari kota ke kota, dari mimbar ke mimbar. Habib Muhammad ngajarkan saya. Pada subuh, cuma 2 orang. Di rumahnya Said Nonil. Pada subuh hanya 2 orang, cuma beliau sama istrinya saudara, sama Habib Muhammad. Libur nggak pengajian Beb? Nggak ada libur. Ceramah nggak putus Beb, cepat ceramah. Sampaikan 1-2 hadis, nggak peduli, walaupun hanya 2 orang saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Bilalul Mustafa, Habib Muhammad ini bukan orang kaya Pak, bukan orang pengusaha yang duitnya banyak. Habib Muhammad bukan bisnismen yang duitnya miliaran triliunan. Tapi ngasih makan orang nggak berhenti. Di Darul Mustafa Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sahur dan buka puasa beliau ngasih makan orang saudara. Kadang 10 orang, 20 orang, kadang sampai 50 orang. Tiap hari Habib Muhammad. Pengajian yang mingguan saja ada yang malam Rebo, ada yang Rebo subuh, ada yang Rebo sore, ada yang Ahad subuh. Beliau bukan orang alim. Beliau bukan ahli baca kitab, bukan. Tapi beliau banyak ambil ilmu dzauq dari orang-orang soleh, saudara. Tapi meski demikian, beliau panggil ustaz-ustaz yang muda-muda. Beliau panggil kiai-kiai. Beliau panggil habib-habib muda. Beliau bayar, saudara. Beliau bayar, digaji, ngajar, dibayar oleh beliau. Padahal bukan orang kaya, saudara. Makanya yang isi di majelis beliau dari dulu, itu salah satunya pengajian malam Rebo dulu yang isi Habib Mundir dan Musawah. Habib Quraisy Baharun. Pengajian Rebo sore yang isi ulama-ulama besar, saudara, Habib Hamid Al-Kaf. Dan terus sekarang sampai nyambung Darul Mustafa, saudara. Perhatiannya terhadap urusan dakwah luar biasa. Nggak lihat jumlah, nggak lihat keadaan, kapanpun, dimanapun, ada uang, tidak ada uang, dakwah tidak boleh berhenti. Masya Allah, ini jadi PR buat kita saudara, jadi PR buat kita semua. Apalagi kita masyarakat Aceh yang Allah berikan kenikmatan bisa mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aceh yang begitu banyak pesantren, Aceh yang begitu banyak dayah-dayah, Aceh yang paling pertama mengenal Islam di bumi NKRI ini saudara. Ini Indonesia saat ini begitu butuh daripada dakwah kita saudara. Ada guru saya Dr. Habib Sadaf Baharun, rektor Universitas Islam Darul Dakwah. Ada seseorang melakukan survei Pak, melakukan survei. Apa isi surveinya? Ini dari 200 juta lebih orang Islam di Indonesia yang katanya umat Islam terbesar di dunia. Dari 200 juta lebih, yang ngaji berapa orang? Yang belajar agama berapa orang? Berapa persen? Yang ambil ilmu kepada ulama, kepada habaib, kepada kiai berapa persen? Disurvei saudara. Karena kita lihat di mana-mana saat ini majelis maulid ramai, betul? Kita lihat di mana-mana majelis haul ramai, betul? Saya mau tanya, majelis haul ramai bagus atau tidak? Jawab yang keempat, bagus atau tidak? Majelis maulid ramai bagus atau tidak? Tabligh akbar ramai bagus atau tidak? Bagus kita semua. Tapi kita juga bertanya-tanya, pengajian ramai atau tidak? Nuntut ilmu ramai atau tidak? Diteliti saudara. Setelah diteliti, ditebar sampel dengan metode penelitian yang resmi, hasilnya mencengangkan saudara. Ternyata yang ngaji, baik di pesantren atau di madrasah atau di majelis atau kepada guru dari masyarakat Indonesia, umat Islam di Indonesia, yang ngaji, yang menuntut ilmu tidak sampai 20% saudara. Artinya apa? 80% lebih yang nggak kenal halal-halal, yang nggak kenal bagaimana cara wudhu yang benar,
pernah menangis Pak melihat satu video. Ada video eksperimen sosial. Anak-anak perempuan pakai baju putih abu-abu, usia SMA, tapi pakai jilbab. Saya nggak tahu apakah di madrasah aliyah atau di SMA negeri. Tapi pakai jilbab, putih abu-abu pakai jilbab. Eksperimen sosial, ditanyakan kepada mereka 2 pertanyaan. Apa 2 pertanyaan tersebut? Pertanyaan pertama, sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Semuanya bisa jawab, cepat semuanya jawab. Atta Halilintar, Ria Ricis, Rans Entertain, Deddy Kobuzer, Tan Boykun yang makannya banyak itu. Semuanya bisa jawab lancar. Habib kok bisa jawab, Beb? Ya tiap hari muncul di YouTube sudah. Yang trending dia lagi. Semuanya bisa jawab. Anak-anak pakai baju putih abu-abu, di perempuan pakai jilbab. Oke, diajukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Sebutkan ada berapa rukun iman, ada berapa rukun Islam, dan sebutkan. Begitu diajukan pertanyaan kedua nih, ada berapa rukun Islam dan sebutkan, langsung tampangnya pura-pura bego saudara. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Begitu disebutkan yang pertama iman kepada Allah, padahal hanya rukun Islam. Ada yang menyebut 5, sebutkan 1, 2, bisa 3 sampai 5, lupa saudara. Ini yang ditanya baru rukun Islam. Belum ditanya syarat sahnya sholat, belum ditanya syarat sahnya Jumat, belum ditanya tentang saum, puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat. Ini yang ditanya baru rukun Islam. Tapi jawabannya seperti itu saudara. Ini PR kita. Saya menangis ketika melihat ini saudara. Saya khawatir kita akan ditanya oleh Allah atas ini semua saudara. Apa yang sudah kita lakukan akan ini semua ya Allah. Mereka-mereka yang pakai tato, anak-anak pang, mereka-mereka yang di diskotik, mereka-mereka yang sedang asik dalam maksiat, mereka-mereka yang tenggelam di dalam dunia narkoba, mereka yang musyrik, mereka umatnya Nabi Muhammad. Mereka umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu, mereka juga berhak untuk merasakan nikmatnya duduk di majelis yang seperti ini saudara. Habib, mereka nggak mau diajak Habib, mereka nggak mau dirangkul Habib. Sudahlah, terkadang bukan mereka yang nggak mau diajak, terkadang kita yang tidak mengajak saudara. Terkadang kita yang tidak merangkul, terkadang kita yang tidak lalai, kita yang lalai saudara. Saya bicara seperti ini bukan asal bicara Bapak Ibu sekalian. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Polri, ada yang mau daftar di pondok pesantren Mabes Polri. Penjara Pak, penjara. 1 tahun di penjara, 1 kamar dengan Sayyidil Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga dilindungi oleh Allah. 1 kamar dengan beliau dan Ustaz Sobri Lubis. Saya beliau sama Ustaz Sobri, walaupun kasus kami adalah kasus pasal 14 ayat 1, panjang lah kalau saya jelasin saudara. Ya, tapi kami ditaruhnya di blok narkoba di penjaranya saudara. Di penjaranya di blok narkoba. Jadi 1 blok penjara itu semuanya tahanan narkoba, kecuali kamar kami saja saudara. Luar biasa saudara. Begitu ditahan di dalam, itu Sayyidil Walid Al Habib Rizik Syihab yang pertama kali masuk, kemudian saya dan Ustaz Sobri menyusul. Luar biasa yang kita lihat di dalam saudara. Mereka mengatakan kepada kami, Habib, kami sebelumnya nggak pernah sholat Habib. Kami nggak pernah sholat Habib. Ada yang tatonya di ujung kepala sampai ujung kaki. Habib, kami nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Habib, kami nggak pernah duduk di majelis ilmu. Habib, kami nggak pernah nginjak masjid. Habib, bagaimana mau nginjak masjid? Gara-gara pakai tato, begitu dekat masjid saja sudah diusir, takut nyolong kotak amal. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini fakta realitas. Mereka ada dalam dunia kegelapan. Luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Sayyidul Walid Habib Rizik ngajak kita dakwah di dalam. Kita jadikan pesantren itu penjara seperti pesantren. Setiap habis subuh beliau ngajar tasawuf. Setiap habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib
saya mimpin Ratibul Attas, kemudian dilanjutkan dengan pengajian fikih Safinatun Najah. Malam jam 9 kita bikin pengajian Al-Quran, Bu. Pengajian Al-Quran Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Al-Quran kita berdayakan untuk ngajar tahanan-tahanan yang belum bisa baca Al-Quran. Kebanyakan yang udah bisa baca Al-Quran tahanan narkoba dari Aceh, saudara. Pinter-pinter baca Qurannya udah. Tapi luar biasa. Waktu saya sama Habib Rizik masuk penjara, yang pertama bantu kami di dalam adalah tahanan-tahanan dari Aceh, saudara. Takbir! 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 Kita berdayakan. Yang bisa baca Quran diberdayakan untuk ngajar yang nggak bisa baca Quran. Baca Iqra, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dibimbing pelan-pelan, dituntun, dinasehati, diajak pikir, diajak sholat, diajak ngaji pelan-pelan terus. Beliau Habib Rizik kalau ada rezeki beli makanan dari luar dibagi-bagi untuk semuanya. Kalau ada rezeki uang lebaran beli baju koko, beli sarung dibagi-bagi buat para tahanan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya nggak pernah sholat, saudara, yang tadinya tidak pernah sholat, justru sebaliknya jamaahnya paling istiqamah, bahkan tahajudnya tidak tinggal, saudara. Luar biasa. Yang tadinya nggak puasa Ramadan, begitu masuk ke bulan Ramadan dia jaga puasanya. Bahkan di antara mereka ada yang 6 hari sekali hatam Al-Quran, saudara. Padahal tahanan narkoba bahkan nyambung puasa Syawal, setelah Syawal nyambung puasa Senin Kamis. Bahkan ada satu yang lucu Bapak Ibu sekalian, ada satu tahanan dari Jakarta, usianya masih muda, 20-an tahun. Saya ingat vonisnya 13 tahun. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia waktu masuk penjara belum bisa baca Al-Quran, alif ba ta nggak kenal. Akhirnya begitu masuk langsung masuk kelas Iqra, saudara. Begitu masuk kelas Iqra, karena orangnya serius, 3 bulan selesai Iqra 6 bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah dia bisa baca Al-Quran, saudara, dia cari cara untuk menghubungi orang tuanya. Dia telepon ibunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Alhamdulillah bu, saya sudah hafal Iqra, saya sudah bisa baca Al-Quran. Ibunya begitu dengar itu nangis, ibunya, saudara. Masya Allah nak, Alhamdulillah nak, ibu senang kamu bisa baca Al-Quran. Kenapa nggak dari dulu saja kamu di penjara nak? Artinya apa, saudara? Mereka bukannya nggak mau, mereka mau. Mereka yang jauh dari Islam, jauh dari majelis, bukannya tidak bisa. Mereka bisa untuk dirangkul. Hanya saja terkadang kita yang tidak maksimal untuk menggunakan media-media dakwah yang kita punya, saudara. Karenanya selesai dari haul ini saya ingin ingatkan, saudara, Al-Habib Muhammad sudah meninggalkan masjid ini, saudara. Al-Habib Muhammad juga meninggalkan madrasah di tempat ini. Maka ini jadi tanggung jawab Anda semua, tanggung jawab bersama. Ini masjid bukan rumahnya Habib Muhammad, tapi rumahnya Allah yang ditinggalkan oleh Al-Habib Muhammad. Ini masjid, ini yayasan bukan milik keluarga Habib Muhammad secara pribadi, tapi beliau bangun ini buat orang Aceh, buat orang Simpang Ulim, saudara. Maka Anda semua yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini, Anda semua yang bertanggung jawab memakmurkan majelis-majelis di tempat ini, Anda semua yang memakmurkan, bertanggung jawab terhadap kegiatan dakwah di tempat ini, maksimalkan semaksimal mungkin. Beliau kalau mau bangun di sekitar Jakarta bisa, tapi kenapa bangunnya sampai ke Aceh jauh-jauh? Andai mau bangun di Bogor, tanah kosong di Bogor masih banyak. Kalau mau bangun di Banten, tanah kosong di Banten masih banyak, dekat dari Jakarta. Tapi kenapa jauh-jauh ke Simpang Ulim, ke Aceh? Beliau ingin besarkan desanya, saudara. Beliau ingin besarkan kampungnya. Beliau ingin di kampung ini menjadi kampung yang menghidupkan syiarnya Nabi Muhammad. Maka menjawab kita, saudara, jangan hanya selamat ketika haul, tapi setelah itu ketika kegiatan sehari-hari lemas, ketika pengajian lemas, ketika nasyatot, kegiatan-kegiatan dakwah yang lain di tempat ini terus kita lemas, saudara. Itu namanya cinta dusta, cinta palsu, cinta bohong. Kalau kau ingin dikumpulkan di akhirat bersama Habib Muhammad,
maka lanjutkan perjuangan beliau, lanjutkan kesolehan beliau, lanjutkan dakwah beliau, berjuanglah beliau. Dulu beliau berjuang dengan waktu, maka kalau kita pengen seperti beliau, berjuanglah dengan waktu kita, saudara. Dulu beliau berjuang dengan harta, kalau pengen seperti beliau, berjuanglah dengan harta, saudara. Dulu beliau berjuang dengan jiwanya, kalau pengen seperti itu, berjuanglah dengan jiwanya. Dulu beliau berjuang dengan segala yang dimiliki untuk Allah, untuk Rasulnya. Lantas buahnya apa? Buahnya yang kita saksikan pada hari ini. Maka kalau ingin seperti beliau, berjuanglah sebagaimana beliau berjuang ibadah Allah. Oleh karena itu, saudara, mari saya ajak, jangan berhenti berjuang, baik di tempat ini atau di tempat manapun, saudara. Jangan berhenti berjuang dakwahnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan daripada amar ma'ruf nahi munkarnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan ekonominya Islam. Jangan pernah berhenti perjuangkan segala hal yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad. Sudah, saya baru keluar penjara 1 tahun yang lalu. Beresiko saya teriak-teriak keliling daerah ini, saudara. Tapi kenapa mau tidak mau harus teriak, menyampaikan hal-hal banyak yang berkaitan dengan keumatan? Karena ini perjuangannya Sayyidina Muhammad, saudara. Target kita bukan di dunia, tapi target kita di akhirat. Makanya saya ajak umat Islam seluruhnya, khususnya para ulama, khususnya para walid, khususnya para abadi, khususnya para santri, khususnya umat Islam, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti dakwah, jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar, jangan pernah berhenti berjihad, jangan pernah berhenti bela negara, jangan pernah berhenti bela bangsa. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam jangan pernah mundur untuk perjuangkan agama Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Orang keras Aceh siap bersatu? Simpang Ulin siap bersatu? Siap lanjutkan perjuangan Habib Muhammad? Siap lanjutkan dakwah beliau? Siap lanjutkan dakwah Islam? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap terus jaga Aceh? Siap jaga Indonesia? Siap tegakkan syariat Islam? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala. Terakhir sebagai penutup, saudara, pada sudah jam 12 siang kita sebentar lagi akan tutup acara ini dan akan meresmikan daripada kubah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas terakhir. Sama-sama kita baca sholawat dengan niat, mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Baik. Nanti sambil kita baca sholawat, sambil ada yang keluar membagikan konsumsi. Tapi saya mau semua tetap fokus pada sholawat. Siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang keras siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Orang kencang siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia akhiratnya, diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat sholawat Aceh diberkahi oleh Allah. Aceh dijaga dari bala, Aceh dijaga dari musibah, Aceh dijaga dari bencana. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua keluarkan hadra, ikut backing vokal, jangan ikut berjamaah jadi backing vokal semuanya. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah. Duduk, semua tetap duduk. Habibillah salatullah ala Toha Rasulillah salatullah.
Ana baru wartawan. Baru harapan. Akhirnya pulang. Semua Aceh angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jangan ada yang bubar dulu. Saya minta terakhir baca Fatihah untuk almarhum al-maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Begitu pula buat orang-orang tua beliau, guru-guru beliau, dan juga kepada saya minta izin, minta barakah baca Fatihahnya buat saya punya abah Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Al-Attas, karena beliaulah yang mengizinkan saya pertama kali untuk kemari. Kita sama-sama bacakan Fatihah. Ala Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al jannah bi rahmatih wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan ada yang bubar. Setelah ini akan ditutup dengan talqin dzikir, sebagaimana dulu Habib Muhammad selalu menutup majelis dengan talqin dzikir. Akhirnya Allah tutup usia beliau dengan la ilaha. Kita tutup majelis kita dengan la ilaha illallah. Setelah ini ikuti talqin dzikir yang akan dibaca, dan setelah itu kita akan sama-sama peresmian buka daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan kita terus dapat keberkahan daripada beliau dan keberkahan datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adami Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.